Dengan adanya sebuah perbedaan yang memang cukup banyak ya dalam masalah furu'iyah itu. Kalau tadi yang disampaikan sama Ustaz Brili itu kan ada sampai 20 lebih, 27 bahkan ya. Madhab itu kan banyak sekali versinya itu. Nah, cuma yang masyhur memang 4 ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini yang memang yang paling populer, yang dikodifikasi dengan sangat rapi oleh umat Islam dari generasi-generasi sampai zaman kita hari ini. Memang yang paling bisa diakses itu 4 madhab ini. Madhab-madhab yang lain itu ya sebagai wacana aja lah, sebagai wawasan begitu. Ya, tapi ya dalam kondisi-kondisi tertentu ya boleh-boleh saja sebetulnya ikut madhab yang lain selama kita bisa mengakses pendapatnya secara utuh. Tapi kalau tidak ya kita kembali ke 4 madhab yang standar ini aja. Nah, jadi bagaimana untuk kita berinteraksi dengan saudara-saudara muslim kita yang lain. Nah, jadi begini teman-teman. Saudara muslim kita itu memang sebagian kalangan ada yang awam dan ada yang memang sudah berilmu. Nah, ini caranya berbeda dalam memperlakukan mereka-mereka ini. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk berdakwah dengan cara yang baik, dengan mau'izatul hasanah, dengan pendekatan yang menunjukkan bahwa diri kita itu sebagai individu muslim yang baik, yang memiliki keinginan niat yang baik, mengajak kepada kebaikan kepada siapapun. Nah, seperti itu. Jadi prinsip itu yang harus difahami terlebih dahulu. Nah, kalau kita kemudian bertemu dengan saudara-saudara kita yang notabene berilmu, ya mereka sudah pernah belajar di pesantren mungkin, atau pernah belajar dengan para kiai-kiai mereka ya, maka ini akan sangat akan lebih mudah menurut saya ya, akan justru untuk merekatkan ikatan ukhuwah kita itu akan semakin lebih mudah ya, karena kita akan saling penasaran begitu ya. Oh, di ajaran kiai kamu seperti itu ya. Oh, di dalam madhab yang diikuti oleh guru-guru kamu seperti itu ya. Ini penasaran saya ini. Nah, saling berbagi ilmu, berbagi wawasan. Ya, malah akan semakin menarik. Itu justru akan bisa lebih mempererat, memperkuat hubungan silaturahim dan persaudaraan Islamiyah kita gitu. Kemudian kalau misalkan yang kita hadapi itu adalah orang awam yang mereka memang sangat ya belum mengenal banyak lah tentang hukum-hukum syariat, tentang tata cara beribadah secara mendetail ya. Kita harus bijak ya, kita harus bisa menunjukkan bagaimana Rasulullah itu pada saat berdakwah. Ya, jadi beliau kan bijaksana sekali kan. Ketika beliau mendapati ada sahabatnya, ya belum belum jadi sahabat waktu itu, mendapati ada seseorang yang melakukan suatu pelanggaran, itu kan tidak langsung disalahkan, tidak langsung kemudian dihantam dengan statement-statement yang keras. Ya, meskipun itu merugikan orang itu. Contoh ya, ada sebuah hadis itu, ada seorang A'robi. A'robi itu seorang dari ya orang Arab pedalaman. Ya, dia masuk masjid. Nah, kalau orang masuk masjid kan biasanya ya untuk iktikaf, untuk sholat, untuk tilawatul Quran, untuk berzikir. Nah, ini orang A'robi yang masuk ke masjid ini, dia itu kencing di dalam masjid. Dikencingin itu masjidnya itu. Wah, ini para sahabat Rasul yang ada di dalam masjid kan geram. Mereka sudah nggak sabar ingin meringkus ini orang. Tapi kata Rasulullah, biarkan. Tunggu, tunggu, stop kalian. Jangan diganggu. Biarkan selesai dulu dia kencingnya. Sampai kemudian kencingnya selesai, ya. Kemudian Rasulullah memanggil Sayyidina Umar untuk mengambil air ya. Air untuk disiramkan ke tempat air kencing si A'robi itu. Lalu kemudian Sayyidina Umar sebetulnya sudah geram, sudah sangat ingin menghabisi nih Arabi, tetapi dicegah oleh Rasulullah. Biarkan. Nah, sama Rasulullah kemudian diperlakukan baik di situ. Ya, singkat cerita akhirnya si Arabi ini kemudian tertarik dengan Islam. Ya, tersentuh dengan akhlaknya Rasulullah yang begitu mulia. Nah, itu sering kali itu Rasulullah yang seperti itu. Banyak orang-orang yang menyakiti Rasulullah, tapi justru Rasulullah menampakkan sikap yang baik. Ya, salah satu mungkin yang paling populer ya, yang sering kita dengar, Rasulullah ketika menghadapi masyarakat Taif. Ya, karena orang-orang Taif itu memang awam, memang nggak mengerti sama sekali tentang Islam. Belum sampai dakwah kepada mereka, tetapi mereka sudah terprovokasi oleh orang-orang kafir.
Nah, sehingga pada saat Rasulullah itu diperlakukan tidak baik, ya dilempari batu sampai berdarah-darah, sampai malaikat pun juga kemudian menawarkan agar gunung-gunung yang ada di di belakang kota Taif itu dihantamkan, ditublekan ke penduduk Taif itu. Tapi dicegah Rasulullah. Rasulullah justru berdoa, ya Allah, ya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Ya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka adalah tidak tahu dan tolong berikan petunjuk kepada mereka. Aku berharap suatu saat nanti lahir dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah. Nah itu sangat mulia sekali Rasulullah. Nah kita pun juga harus seperti itu. Ya, tunjukkan akhlak yang baik di hadapan sesama muslim. Katakanlah orang muslim tadi itu melakukan suatu kemungkaran, kemaksiatan, suatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah, perbuatan dosa ya. Ya, tapi kita harus tetap dengan cara yang santun, dengan cara yang bijak, dengan pelan-pelan diajaklah ikut majlisan atau ikut apa namanya, ya sekedar bergaul dengan kita kasih sedikit-sedikit wawasan lah. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, ya biarkanlah. Itu berarti kan memang Allah berkehendak yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Jadi kalau kemaksiatan itu masih dalam konteks memang tidak sampai membahayakan gitu ya, tidak merugikan orang banyak. Nah, ya itu tugas kita untuk berdakwah. Tugas kita untuk mengajak dengan cara yang santun, dengan cara yang bijak, dengan akhlakul karimah. Ya, tapi ini beda lagi dengan orang yang memang sudah dari awal itu membuat onar gitu ya, melakukan sebuah kemaksiatan yang bisa merugikan banyak orang. Nah ini tidak cukup hanya dengan berdakwah, tapi juga harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah yang berkewajiban atau yang bertanggung jawab melakukan nahi mungkar ini adalah pemerintah. Ya seperti mohon maaf yang sekarang sedang rame itu adalah tentang sonhoreg. Nah, sonhoreg ini ya karena sudah merugikan orang ya, banyak yang resah dengan adanya keberadaan sonhoreg ini. Meskipun ya orang banyak diuntungkan juga di dalam industri sonhoreg itu. Tetapi para ulama tentu lebih paham, bisa mengkalkulasi, bisa menerapkan sebuah kaidah para ulama tentang mana madharat dan manfaatnya itu lebih besar mana, ya sampai kepada kesimpulan bahwa sonhoreg itu difatwakan haram. Nah ini wilayahnya ulama memang. Nah adapun untuk nahi mungkarnya itu siapa yang bertindak? Ya pemerintah. Ya nggak mungkin kemudian ulama rame-rame kemudian mengelabrak festival sonhoreg itu sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ulama itu cukup berdakwah saja ya, dengan kalamnya, dengan ilmunya. Nah adapun masalah nahi mungkar itu memang urusan pemerintah. Nah, itu kalau konteksnya memang di masyarakat. Tapi kalau misalkan di keluarga kita, lingkup kecil kita, atau murid-murid kita sendiri ya yang nahi mungkar ya kita sendiri tentunya. Kita sebagai ayah, sebagai guru, sebagai kakak, ya kita sendiri yang kemudian mencegah kemungkaran yang terjadi di lingkup keluarga kecil kita atau di lingkup sosial dalam skala kecil yang ada di lingkungan kita. Seperti itu, Pak. Iya Ustaz, Masya Allah, pemaparan yang luar biasa. Adik-adik